Sambil dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mamuju Tengah. Perkenalkan, saya Ibu Mutmainah sebagai observer dan dua rekan saya, yakni Pak Aminuddin dan Ibu Rosnaini. Nah, hari ini Ibu Rosnaini sebagai coach dan Pak Aminuddin sebagai coach. Nah, untuk sebelum memulai diskusinya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rosnaini. Apakah Ibu Rosnaini siap hari ini dengan pertanyaannya? Insya Allah Bu, siap. Kira-kira apa yang Ibu persiapkan sebelum memulai diskusi pada tentu saja pada sore ya, baik Bu ya. Tentu saja yang saya persiapkan adalah kehadiran saya, kemudian bagaimana saya bisa mendengar aktif dari coach saya atau dari observer sendiri, kemudian waktu ya, dan paling penting adalah stabilnya jaringan. Jadi seperti itu yang ingin Ibu persiapkan ya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, kompetensi apa sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan pada diskusi hari ini? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching supervisi akademik kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan tersebut, kemudian yang ketiga adalah menjadi pendengar yang aktif, seperti itu. Iya. Nah, dari beberapa kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi Bu, ada satu kompetensi yang saya masih merasa kurang di situ dan saya ingin Ibu amati untuk membantu saya dalam mengembangkan potensi tersebut, yaitu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi pada hari ini, Bu? Seperti itu. Ya, indikator ketercapaiannya tentu saja yang pertama adalah saya mahir dalam berkomunikasi, kemudian saya mahir dalam memberikan pertanyaan berbobot tentunya. Kemudian indikator yang ketiga adalah saya mampu melihat dari awal percakapan sebentar dengan kunci, saya melihat bahwa dengan pertanyaan berbobot tersebut saya mampu membangun potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Oke, jadi seperti itu ya Ibu. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu untuk melangsungkan diskusinya dengan coachingnya. Oke, Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosnaini. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Jadi pada hari ini ya tentu sebelum ini telah kita agendakan bahwa hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, supervisi akademik. Apa Bapak sudah bersedia? Insya Allah siap Bu. Ya. Yang pertama, apa tujuan hari ini Bapak melakukan percakapan dengan saya? Tujuan saya yang pertama tentu ingin mendapatkan solusi dari Ibu, karena kemarin saya kebetulan disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, dan pada saat itu ada beberapa masukan-masukan yang diberikan kepada saya Bu. Jadi terkait dengan masukan-masukan itu
sekali lagi tujuan saya adalah ingin mendapatkan solusi dari Ibu, begitu. Baik Pak ya, jadi saya perjelas Pak ya, jadi tujuan hari ini Bapak ingin mendapat setidaknya solusi atau tambahan dari apa yang telah dilakukan, yang Bapak kepala sekolah telah melakukan supervisi dan terdapat banyak kekurangan Pak, begitu ya? Ya, begitu Bu. Ya, baik Pak ya. Memangnya kalau boleh saya tahu Pak, apa sih sebenarnya masalahnya Pak? Jadi kemarin Bu, pada saat pengawasan itu, pada saat supervisi di kelas, kepala sekolah dan pengawas menyampaikan ke saya bahwa ada dua hal yang harus saya perbaiki ke depan. Yang pertama yaitu dari pengelolaan kelas, dan yang kedua adalah penyiapan media pembelajaran. Itu Bu yang disampaikan oleh pengawas kepada saya. Baik Pak ya, jadi masukan dari kepala sekolah dari supervisi akademik yang dilakukan bahwa Bapak harus melakukan pengelolaan kelas lebih baik lagi, kemudian media yang digunakan media yang lebih menarik dan modern lagi. Nah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika mendapat tanggapan seperti itu dari Bapak? Tentu perasaan saya sebetulnya tidak begitu puas, karena saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Tapi kemudian saya berpikir bahwa boleh jadi mungkin ada hal-hal yang saya anggap sudah bagus, tapi ternyata menurut penilaian pengawas dan kepala sekolah itu masih perlu diperbaiki. Termasuk tadi yang pengelolaan kelas, saya sebetulnya merasa bahwa saya sudah mengelola kelas dengan baik. Tapi mungkin oleh pengawas melihat bahwa masih ada beberapa orang anak yang bermain ketika proses belajar mengajar. Kemudian kedua, media pembelajaran, saya sebenarnya merasa bahwa media yang saya pakai sudah bagus Bu. Cuma mungkin itu dianggap masih kurang update, karena memang yang saya pakai adalah versi lama semua. Begitu Bu. Baik Pak ya, jadi tentu jika saya berada di posisi Bapak ya, saya akan juga merasa kurang puas atau kecewa ya, karena ya media yang dibuat itu ya, bukan gampang dan pasti memakan waktu yang banyak, energi juga ya. Jadi ketika usaha kita dinilai tidak sesuai dengan harapan kita, tentu kita akan merasa kecewa ataupun kurang puas. Namun jauh dari itu kan, dari masukan tersebut Bapak bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan potensi Bapak dalam proses belajar mengajar. Nah, kira-kira Pak ya, apa yang menghambat Bapak untuk menjadikan kelas itu sebagai kelas yang kondusif, yang sesuai dengan yang diharapkan kepala sekolah, dan apa kira-kira yang menghambat Bapak dalam mengikuti tren atau mengikuti model-model atau media pembelajaran yang berbasis IT atau yang sekarang banyak digemari anak-anak? Mungkin kalau dibilang hambatan, yang paling pertama karena kan kebetulan pas supervisi jam saya adalah jam terakhir Bu, yaitu jam-jam dimana mungkin memang kondisi anak-anak secara psikologis sudah mulai lapar, mengantuk dan sebagainya. Itu yang mungkin menurut saya adalah hambatan terbesar. Walaupun tadi saya merasa bahwa sebetulnya kondisi kelas lumayan kondusif. Kemudian kedua, terkait dengan media pembelajaran, hambatan saya sebetulnya hanya mungkin kurang update saja, karena memang terakhir-terakhir ini saya jarang lagi mengikuti perkembangan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK. Itu mungkin Bu hambatannya. Ya baik Pak ya, jadi sangat luar biasa ya, Bapak sudah mengutarakan sendiri ya, mengenali sendiri hambatan yang dialami dalam proses itu. Nah kira-kira Pak, gimana solusinya Pak? Atau apakah tindak lanjut Bapak ke depan setelah tahu hambatan itu? Rencana awal Bu, karena kan kebetulan di sekolah kita ini ada beberapa orang teman yang pernah atau sudah lulus guru penggerak.
tentu mungkin mereka punya banyak trik tentang pengolahan kelas. Jadi saya rencana akan berkonsultasi dengan teman-teman, rekan sejawat, berkolaborasi bagaimana versi-versi terbaru dalam hal mengelola kelas agar lebih kondusif lagi. Yang kedua juga tentu terkait dengan media pembelajaran. Saya sebetulnya harus mengakui bahwa beberapa orang teman, terutama yang guru penggerak ini, media pembelajarannya sangat luar biasa sekali. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu dan kondisi sehingga saya beberapa hari terakhir ini atau belakang ini memang jarang sekali berkomunikasi dengan teman-teman terkait dengan media pembelajaran itu. Tapi insya Allah itu mungkin langkah awal yang saya akan lakukan. Tentu butuh dukungan dari ibu agar supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, jadi itu apa tindak lanjut atau rencana yang akan dilakukan Bapak itu ini sangat luar biasa ya. Saya sangat mendukung. Silakan Bapak maju untuk melakukan rencana tersebut. Namun sebelumnya kira-kira siapa yang akan Bapak ajak kerjasama dalam rencana itu? Ya, jadi yang akan saya ajak kerjasama tentunya yang pertama adalah Wakasek Kurikulum karena beliau juga adalah salah seorang guru penggerak. Kemudian kedua ada Ibu Hasrianti, beliau juga adalah seorang guru penggerak yang kemarin sempat mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian ada juga ada Pak Andi Arafa yang saya lihat selama mengajar ini betul-betul mampu mengelola kelasnya dengan baik. Saya rencanakan berkolaborasi dengan mereka untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri saya sebagai pendidik. Baik Pak ya, jadi sangat luar biasa itu Pak ya. Jadi Bapak mampu melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan sejawat Bapak dalam mendukung potensi Bapak. Itu sangat luar biasa Pak ya. Silakan dilanjutkan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menjaga komitmen ini? Tentu untuk menjaga komitmen ini, yang pertama adalah tetap berkoordinasi dengan Bapak pimpinan. Yang kedua, menempatkan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Sehingga apapun kondisinya, apapun masalahnya, tetap harus dilakukan. Terutama yang terkait dengan kolaborasi tadi dalam rangka menciptakan iklim kelas yang lebih kondusif dan upaya-upaya untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Begitu Ibu. Ya terakhir Pak ya, sedikit lagi ya. Kapan Bapak akan memulai rencananya? Rencana minggu depan Bu. Sebetulnya saya sudah bicara tadi sebelum masuk ke ruangan ini dengan Pak Andi Arafa dan Ibu Asrianti, dan beliau bisa meluangkan waktunya minggu depan untuk coba mencari alternatif untuk masalah yang saya hadapi. Ya, jadi sangat luar biasa Pak ya. Jadi rencana Bapak akan melakukan minggu depan. Ya, semoga dengan rencana-rencana itu Bapak bisa berkomitmen ya sehingga apa yang Bapak kalau kesahkan dan apa yang diberi tanggapan oleh kepala sekolah itu bisa betul menjadi tanggapan yang sangat luar biasa. Ya, semoga dengan hari ini kita semoga bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan semua masalah, kemudian bisa bergerak maju dan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih banyak. Bagaimana Pak perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Ya, alhamdulillah sangat baik sekali Bu, dan masukan-masukan Ibu tentunya adalah motivasi tersendiri bagi saya untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Pak ya. Jadi untuk hari ini ya, coaching kita hari ini selesaikan. Tentu tidak sebatas sampai hari ini ya. Jadi setelah itu nanti kita akan mengatur jadwal lagi untuk melihat apakah rencana Bapak sudah berhasil atau bagaimana. Ya, baik Pak ya. Ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas ya waktunya diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Teknik coachingnya itu sudah sangat sebagai pengamat saya sudah mengamati tadi dan itu sudah berjalan dengan sangat bagus ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, Ibu Resmi ini di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya.
Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah Ibu tadi telah mengemukakan pertanyaan yang telah berbobot kepada Koji pada saat sedang berdiskusi, Ibu? Baik Bu ya, atas terima kasih awal dulu, terima kasih atas waktu dan pengamatan yang telah Ibu lakukan. Yang pertama-tama saya merasa bahwa ya saya telah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya, coach saya, ya, sehingga saya bisa melihat bahwa darinya saya bisa menggali potensi-potensi yang sebenarnya ada ya, ada di lingkungan kerjanya. Ya, namun di lain dari sisi itu saya masih merasa kurang ya, karena yang mungkin belum kalau bisa dibilang kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin saya masih berada di angka. Iya, alhamdulillah Ibu ya, Ibu sudah berusaha dengan semaksimal dan saya juga sudah mengamati hasilnya Ibu lumayan bagus ya. Ibu sudah terarah mengarahkan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan langkah kedepannya semoga Ibu bisa lebih mahir lagi ya dalam pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua Ibu, pengalaman apa yang Ibu bisa dapatkan dari hasil diskusi hari ini dengan Bapak Aminuddin? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu ya. Jadi alhamdulillah dari proses diskusi saya yang seperti coaching, panen sebagai coaching, saya merasa bahwa saling melengkapi ya, karena kita di sini kan meskipun saya sebagai coaching tapi saya juga masih banyak kekurangan dan saya juga banyak belajar dari Pak Aminuddin bahwasanya kita harus mampu melihat potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan yang ada di sekolah ya, karena tentunya semua orang itu punya potensi, semua orang itu punya kelebihan. Nah, ketika teman-teman kerja kita punya kelebihan, ya kita bisa menggalinya untuk menjadikannya kelebihan atau kemampuan baru untuk Oke, Ibu. Pertanyaan yang terakhir, Ibu ya. Nah, kira-kira teknik coach apa yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan pada diskusi selanjutnya, Ibu? Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Kalau saya ditanya soal itu, pasti saya ingin mengembangkan semua ya prinsip-prinsip coaching yang baik ya dalam supervisi akademik itu, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keinginan kita, baik saya sebagai coach, baik sebagai observer atau baik rekan saya sebagai coach itu bisa diwujudkan dan diimplementasikan. Jadi mungkin kedepannya ya, saya akan terus belajar lagi dan terus melihat kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh rekan-rekan saya, ya sebagai saya ambil sebagai pelajaran untuk mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki. Seperti Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi kembangkan terus kemampuannya Ibu. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik dan lebih mahir lagi dalam praktik coachingnya Ibu. Kalau begitu mungkin sekian dari saya sebagai pengamat. Saya mohon undur diri ya Bu, Bapak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.